Tuhan. Ya, terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ya, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Yuk mari kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Hidup dengan mengandalkan Tuhan ini sangat penting bagi kita. Sebab kalau tidak kita mengandalkan Tuhan, kita akan tidak terasa kita ternyata sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Padahal Tuhan sangat tidak berkenan kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan menghendaki supaya benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dua pilihan, yaitu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tadi saya katakan, saudara, kadang kita tidak sadar, saudara, apa yang kita lakukan itu adalah kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan sedang mengandalkan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita menyadari, saudara, bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan, saudara. Tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita juga harus tahu, saudara, bahwa kita sesungguhnya sudah tidak punya kuasa lagi, sudah tidak punya hak lagi atas kehidupan kita. Semenjak kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah tidak punya hak lagi atas tubuh kita, tidak punya hak lagi atas hidup kita, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita lagi. Ya, kita tahu bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, saudara. Sehingga tidak punya kuasa lagi atas diri kita. Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Haleluya, saudara. Kita sudah tidak berkuasa. Oleh sebab itu tentunya kita harus taat dan mau dipimpin oleh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, oleh sebab itu, saudara, mengandalkan Tuhan itu harus menjadi satu keharusan. Katakan keharusan. Ya, saudara, mengandalkan Tuhan itu harus menjadi satu keharusan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Karena kita sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita merasa kita tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak akan dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga mengandalkan Tuhan, hidup dengan mengandalkan Tuhan adalah suatu keharusan bagi kita. Nah, saudara, oleh sebab itu saya memberikan satu judul dalam khotbah ini, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan itu? Bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita supaya kita tidak terseret untuk kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Bagaimana supaya kita benar-benar dapat hidup dengan mengandalkan Tuhan? Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari pada sore hari ini, saudara. Bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan? Yang pertama, yaitu selalu mengawali kegiatannya dengan doa. Supaya kita bisa benar-benar mengandalkan Tuhan, kita harus selalu mengawali kegiatan kita, mengawali segala aktivitas kita dengan doa, saudara. Kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 35, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35, saudara.
Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang indah sekali buat kita. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35 di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Waduh, saudara, saya bayangkan ini mungkin jam 3 petang, saudara ya. Sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, huruf besar, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekali lagi, saudara, dia ke tempat yang sunyi, pagi-pagi benar, hari masih gelap, untuk berdoa di sana. Ini satu pelajaran yang sangat penting, saudara. Yesus belum melakukan segala aktivitasnya, karena dikatakan pagi-pagi benar, hari masih gelap, belum melakukan segala aktivitas. Tetapi Yesus datang untuk terlebih dulu berdoa kepada Bapa di surga tentunya, saudara. Ini sesuatu yang sangat penting buat kita contoh, saudara. Kemudian kita juga melihat di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Saudara bisa lihat, ini indah sekali, saudara. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wah, saudara, saya akan ulang lagi. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Nah, saudara, di dalam masa perjanjian lama, saudara, sesuatu peperangan itu adalah hal yang biasa. Peperangan melawan bangsa ini sesuatu yang luar biasa. Dan Daud adalah seorang raja yang ahli di dalam berperang. Dia tidak pernah terkalahkan di dalam peperangan. Namun satu hal yang kita lihat, Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Wah, sesuatu yang sangat indah. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud tidak merasa bahwa dia sudah berpengalaman di dalam berperang. Daud tidak merasa bahwa dia pasti akan menang. Ya, karena kekuatannya, karena kemampuannya. Tetapi Daud seorang raja, dia merendahkan diri. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Ini satu pelajaran, dua pelajaran yang sangat indah bagi kita. Yesus yang adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Tetapi dia memberikan contoh, teladan kepada kita untuk datang terlebih dahulu berdoa. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Mari kita lihat di dalam slide-nya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu pagi-pagi benar dia berdoa. Untuk mengawali segala aktivitasnya, untuk mengawali segala kegiatannya, dia terlebih dahulu berdoa, saudara. Ini yang harus kita lakukan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kegiatan kita sepanjang hari, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, saudara, jangan sampai kita merasa ya kita mampu tanpa pertolongan Tuhan. Tadi di awal sudah saya katakan, kita harus datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang, saudara. Di saat anak-anaknya selalu berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan, dan selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus saya kerjakan sepanjang hari ini, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Tuhan sangat senang, saudara, jikalau kita anak-anaknya selalu mengawali, selalu datang terlebih dahulu dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, terlebih saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, hari Minggu seperti ini ya, saudara, saya mulai hari Senin sudah berdoa, bertanya pada Tuhan. Tuhan, apa firman yang ingin saya sampaikan, yang harus saya sampaikan untuk hari Minggu nanti? Saya sudah mulai bertanya hari Senin. Ya, Selasa saya bertanya lagi. Ya, kadang-kadang Tuhan hanya ingatkan satu judul saja atau satu ayat saja. Nah, saudara,
Saya sedang belajar untuk merendahkan diri, sebab saya melihat Yesus sendiri, dia merendahkan diri untuk datang berdoa. Daud seorang raja yang berpengalaman pun, dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, dia tidak mau mengandalkan kemanusiaannya, tetapi dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah. Nah saudara, sekali lagi untuk mengawali segala kegiatannya, Yesus dia terlebih dulu selalu berdoa kepada Bapa di surga. Daud, tadi saya katakan, selalu datang kepada Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan, dan dia sangat percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia sangat mempercayai kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Haleluya. Jika kita mau mengandalkan Tuhan, mari awali segala aktivitas kita dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Berdoa dan bertanya kepada Tuhan, biar itu menjadi satu kesukaan kita, saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan kegiatan kita, kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan mengawali berdoa, dengan mengawali bertanya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan sesuatu yang terindah buat kita. Amin, saudara. Dia akan menyatakan, ini yang harus kamu lakukan. Tinggal kemudian kita harus taat saja mendengar apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tinggal kita harus mentaati saja, saudara. Enak sekali di dalam Tuhan ini, saudara. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, sering-seringlah bertanya kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya olahraga saya itu berenang, saudara. Saya sebelum masuk kolam renang, saya selalu berdoa lebih dulu. Ya, saya berdoa dulu supaya tempat ini dikuduskan. Ya, supaya ini bermanfaat untuk kesehatan saya, supaya saya tidak ada masalah dengan, kadang-kadang kalau ini juga ada gangguan dengan kacamata, ya tidak nyaman. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya tidak terganggu dengan kacamata, sehingga saya bolak-balik tanpa terganggu dengan kacamata. Enak sekali, saudara. Indah sekali. Saya percaya, saudara, Tuhan itu sangat senang jikalau kita selalu bertanya kepada Tuhan, jikalau kita selalu berdoa, sebab kita sedang mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Anak-anaknya harus selalu mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan dipercaya, saudara, maka Dia akan melakukan sesuatu yang indah, apa yang sesuai yang kita harapkan, saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab saudara, di dalam Yesaya nanti dikatakan, saudara, Tuhan sangat tidak berkenan, Tuhan sangat marah jikalau ada anak-anaknya masih mengandalkan kekuatannya sendiri, masih mengandalkan manusia. Tuhan tidak berkenan. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya di situ Tuhan ingin benar-benar supaya kita mengandalkan pada Tuhan Yesus saja. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan? Jauhilah kejahatan. Bagian yang kedua supaya kita dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yaitu kita harus menjauhi segala kejahatan. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada anak-anaknya yang masih hidup di dalam kejahatan, yang masih hidup di dalam dosa. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 23, ya,
mungkin dari ayat 21 lebih dulu Mas ya. Matius 7 ayat 21 kita akan baca terlebih dahulu sampai 23. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, dari kedua ayat ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada anak-anaknya yang masih hidup di dalam kejahatan. Jikalau kita ingin mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mari jauhi dari segala kejahatan. Apapun perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauhi itu saudara. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita saudara. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dia akan selalu mengingatkan, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan, apakah ini jahat di hadapan Tuhan, apakah ini baik di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kita saudara. Tetapi mari kita mau taat saudara. Di saat Roh Kudus mengingatkan jangan itu adalah jahat di hadapan Tuhan, maka kita mau taat. Puji nama Tuhan. Mintalah pimpinan Roh Kudus agar kita dapat hidup dengan menjauhi kejahatan. Kita harus mengandalkan dan meminta pimpinan Roh Kudus saja saudara. Karena memang Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita dapat menjauhi kejahatan. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu dapat menjauhi segala kejahatan itu saudara. Haleluya. Sebaliknya kita harus selalu melakukan yang baik kepada siapapun dan dimanapun. Haleluya. Amin saudara. Kita selalu melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 saudara, saya berharap ayat ini menjadi ayat yang kita hafalkan dan kita lakukan saudara. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, ya selama masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang baik kepada semua orang. Ya, semua orang, terutama kepada saudara seiman kita. Amin saudara. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam kejahatan, tetapi malah kita mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Saya selalu saudara, tadi pagi juga saya katakan, kalau saya rasa malas untuk melakukan sesuatu yang baik, firman ini berbicara pada saya. Galatia 6:10. Galatia 6:10. Saya diingatkan. Akhirnya saya, oh iya, saya harus melakukan yang baik. Saya harus melakukan yang baik. Saya harus melakukan yang baik. Saudara, ini sangat penting saudara. Selama masih ada kesempatan, mumpung kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, lakukan saudara. Roh Kudus akan menolong saudara untuk kita bisa melakukan yang baik. Itu yang diharapkan oleh Tuhan, supaya kita bisa benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Mari saudara, jauhi kejahatan, tidak kompromi dengan kejahatan. Ya, Tuhan tidak berkenan dikatakan enyala engkau si pembuat kejahatan. Saya merenungkan ayat ini saudara, mengapa padahal mereka sudah bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, melayani dalam nama Yesus, tetapi firman Tuhan katakan, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan saudara. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melakukan kejahatan.
Sebab itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita anak-anaknya melakukan yang baik selama masih ada kesempatan. Tuhan sangat menentang mereka yang melakukan kejahatan, karena mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga menghendaki supaya kita selalu melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya saudara. Karena Tuhan tahu Dia kalau anak-anaknya hidup dalam kejahatan saudara, ya nantinya akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tidak sedikit saudara anak-anak Tuhan yang mereka tidak mau meninggalkan kejahatan. KTP-nya masih Kristen, ya bahkan dia juga datang ke gereja, tetapi masih tetap juga hidup dalam kejahatan. Hari Minggu dia ke gereja dengan setia melayani Tuhan bahkan, tetapi hari Senin sampai dengan Sabtu mereka masih hidup dalam kejahatan. Dan tidak sedikit pada akhirnya mereka terhilang, tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saya selalu ingatkan di dalam Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Haleluya saudara. Dia selalu ingin mencuri apa saja yang dapat dicuri dalam kehidupan kita, sampai kepada iman kita. Pada akhirnya mereka terhilang dan tidak pernah lagi datang kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara ingin hidup di dalam sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, mari kita tetap setia datang beribadah kepada Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap setia di dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Bagian yang ketiga yaitu hidup dengan takut akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan saudara, supaya kita benar-benar dapat mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengawali kita dengan berdoa, dengan bertanya kepada Tuhan, bukan hanya menjauhi kejahatan, tetapi hidup dengan takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 111 ayat yang kelima, Mazmur 111 ayat yang kelima, di sana dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya buat kita. Mazmur 112 ayat 1, di sana dikatakan, haleluya, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Wah, saya senang sekali di bagian akhir ini saudara. Yang sangat suka, wah, sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya suka saja, tetapi sangat suka kepada segala perintahnya. Tidak pilih-pilih perintahnya, mana yang enteng, mana yang mudah dilakukan, tetapi sangat menyukai segala perintahnya. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ya, hidup dengan takut akan Tuhan, supaya kita benar-benar dapat mengandalkan Tuhan. Mari saudara, hidup dengan takut akan Tuhan. Kita harus menyadari saudara, perhatikan bahwa mata Tuhan selalu mengawasi anak-anaknya. Saudara, mata Tuhan selalu mengawasi anak-anaknya dimanapun saudara berada. Di tempat yang tersembunyi, di tempat yang kecil, yang bagaimanapun juga, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Karena Dia mengasihi kita saudara. Ya, kalau anak-anak sekarang katakan bukan kepo ya, karena ingin tahu, bukan, tetapi Dia sangat mengasihi Mbak Yuni, ya, mengasihi saudara semua, sehingga dimanapun mata Tuhan selalu mengawasi kita. Oleh sebab itu saudara,
Layaklah sebagai anak-anak Tuhan kalau kita selalu hidup takut akan Tuhan. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kejahatan, sesuatu dosa, tidak ada orang yang melihat, ya, tidak orang siapapun di situ, tetapi dia tahu ada mata Tuhan yang tertuju, yang melihat, yang karena dia mengasihi kita, matanya selalu tertuju kepada kita, maka dia takut untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Saudara, ini sangat penting buat kita, anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan ada kesempatan, ya, ada kesempatan dan tidak ada orang lain yang melihat, apalagi tidak ada Pak Gembala, ya. Sering kadang-kadang anak-anak Tuhan ini, gak ada Pak Gembala, gak apa-apa, aman, ya saudara. Tetapi saudara karena takut akan Tuhan, dia tidak ingin melakukan sesuatu. Tadi pagi saya sampaikan saudara, suatu kali pada waktu saya masih bekerja, saudara saya, ya, dulu saya bekerja, saudara, saya senang sekali, saudara, saya menjadi hamba Tuhan itu melalui menjadi seorang pekerja sekuler terlebih dahulu. Ada pengalaman-pengalaman yang indah yang saya dapatkan, saudara. Waktu saya bekerja, ya Tuhan izinkan saya menjadi kepala kantor bea cukai di Tulungagung, saudara, ya, menjadi kepala kantor bea cukai di Tulungagung, saudara. Di sana itu membawai pabrik-pabrik rokok di sana, saudara. Pabrik-pabrik rokok, ya saudara, di sana ada pabrik rokok yang besar itu. Kadang-kadang sengaja, saudara, di sana dia menugaskan pegawainya yang untuk berhubungan dengan bea cukai, berhubungan dengan kepolisian, berhubungan dengan departemen-departemen yang lain itu, ya, anak-anak perempuan yang masih muda-muda yang cantik-cantik, saudara, ya, supaya hubungannya lancar begitu, ya. Nah, saudara, suatu kali saya sudah sebagai hamba Tuhan, saya sudah sebagai pendeta walaupun belum sebagai gembala sidang, saudara, ya. Saya sudah bekerja, tapi saya juga sebagai pendeta. Dan saudara, ada satu perusahaan pabrik rokok yang besar, saudara, karena pimpinannya itu orang Kristen, saudara, dia mengingatkan, kamu hati-hati ya. Kalau kamu menghadap ke bea cukai, jangan kamu goda loh itu, ya. Itu kepala kantornya itu pendeta. Ya, kepala kantornya itu pendeta, jangan kamu goda, ya. Ini pegawai ini agak nakal juga. Saya malah pengen tahu imannya pendeta itu kayak apa sih. Saya mau nyoba imannya pendeta itu kayak apa. Nah, saudara, dia sering datang kalau berhubungan dengan bea cukai, dia sering datang, ya, dia sedikit menggoda begitu kan, ya. Ya, tapi puji Tuhan, saudara, karena takut akan Tuhan. Padahal Ibu Ari ada di Malang, saudara, saya di Tulungagung sendiri. Ibu Ari nanti hari Senin baru datang, sampai dengan hari Jumat kita pulang bersama-sama. Artinya apa, saudara? Ada kesempatan. Ya mungkin pada waktu juga ada uang, saudara. Tapi saudara, karena takut akan Tuhan, saya tidak mau melakukan itu, saudara. Tidak mau melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Baru kemudian anak ini cerita, ya, saya sebelumnya sudah dipesani sama pimpinan saya, Pak. Katakan kamu jangan godain, ya, Pak Ari itu pendeta. Tapi saya bilang, saya malah pengen menyobain, saya pengen tahu pendeta itu kayak apa sih imannya. Nakal juga, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, karena takut akan Tuhan, saya bisa bertahan untuk tidak jatuh di dalam kejahatan. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kegagalan saya, tetapi karena takut akan Tuhan yang sudah terus menyertai di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ini sangat penting, saudara, takut akan Tuhan. Mungkin saudara diperhadapkan hal yang lain, saudara. Ya, bisa diperhadapkan dengan yang lain dalam pekerjaan saudara, dalam pergaulan saudara. Mari biarlah kiranya roh takut akan Tuhan itu selalu ada pada kita, sehingga kita tidak terpengaruh kepada hal yang lain. Nah, saudara, sekali lagi mata Tuhan selalu mengawasi kita, anak-anaknya, karena Dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara jatuh di dalam dosa. Dia selalu ingin kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita harus mengerti betul bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin, saudara. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, seperti saudara, siapapun saudara, tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus diam di dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau, saudara, tentunya bait Roh Kudus kita kotorin, kita bawa kepada hal-hal yang berdosa. Puji nama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan.
dan menyukai segala perintahnya. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan dan menyukai segala perintahnya. Takut akan Tuhan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, harus menjadi satu kesukaan bagi kita anak-anak Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Di dalam agama-agama yang lain, saudara, hal takut akan Tuhan ini juga ditanamkan benar. Ya, walaupun mereka bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga takut akan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan sesuatu yang berdosa. Nah, saudara, terlebih saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, di mana tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saudara, suatu kali saudara, waktu kami juga dinas di Kalimantan, ya, di Nunukan itu, jauh sekali saudara, di Kalimantan Timur itu, sekarang Kalimantan Utara. Bu Ari di sana waktu itu menemani, ya. Sandy Feby masih SMP, SD, sama-sama di sana. Saya bersama-sama tugas di sana, saudara. Kemudian saya mendapat tugas belajar, ya, sekolah di Jakarta, 6 bulan di Jakarta. Waduh, saya berpikir, waduh, 6 bulan lumayan juga ini, ya, lama juga 6 bulan di Jakarta. Saudara, saya mulai lihat kalender, ya. Wah, lihat kalender, ya, berunding sama Bu Ari ini. Nanti saya tanggal ini, bulan ini saya harus pulang. Tanggal ini, bulan ini saya harus pulang. Tanggal ini, bulan ini harus pulang, saudara. Saudara, saya menghindari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya takut akan Tuhan. Kalau teman-teman saya, saudara, yang mereka di luar Tuhan, wah, mereka senang kesempatan. Ya, kesempatan berpisah dengan keluarganya. Wah, kesempatan seperti burung keluar dari sangkar itu, saudara. Tetapi bagi saya, saudara, karena takut akan Tuhan, saya berusaha untuk pulang. Walaupun uang saya, gaji saya habis untuk transport, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang. Ya, bertemu dengan keluarga. Puji nama Tuhan, saudara. Itu cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Di dalam kita hidup takut akan Tuhan. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh di dalam kejahatan. Saudara, memang indah sekali, saudara, kalau kita jadi hamba Tuhan, ya, dulunya aktif di sekuler, kegiatan pekerjaan yang sekuler, saudara. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang menjadi satu pelajaran buat kita, saudara. Tadi pagi juga saya katakan, saya menghadapi, ya, kalau menghadapi jemaat ini baik-baik semua sih, ya. Jemaat ini baik-baik semua. Menghadapi orang-orang yang preman-preman yang dari Ambon, dari Batak, ya, dari Papua, preman-preman itu sudah biasa, saudara. Karena saya bertahun-tahun saya tugas di Tanjung Perak, saudara. Ya, bertemu dengan preman-preman berbagai macam, ya, di Juanda juga, saudara. Nah, saudara, itu juga satu pelajaran yang sangat indah buat saya. Saya bisa menghadapi, jadi kalau saya menghadapi jemaat yang aneh-aneh itu ya yang biasa, ya. Tapi jemaat ini baik-baik semua kok, ya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena ada Roh Kudus, ya. Atau karena saya sudah terlatih, ya. Sehingga menghadapi hal yang itu sepertinya biasa, saudara. Haleluya, saudara. Pindah sekali, saudara, bersama dengan Tuhan. Percayalah, saudara, mari takut akan Tuhan, kembangkan dalam kehidupan kita untuk memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dimanapun, dalam segala kegiatan apapun juga, saudara, saya percaya kita semua pasti akan diperhadapkan hal-hal yang kita diperhadapkan untuk takut akan Tuhan. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan berpikir, saudara, oh, kalau kita hidup di desa aman-aman saja. Oh, jangan berpikir gitu, saudara. Sekarang narkoba sudah masuk desa, saudara. Ya, perselingkuhan juga ada di desa-desa, saudara. Jangan, sekarang bukan hanya di kota-kota saja, saudara, tetapi di desa-desa pun, ya, mereka tidak sedikit yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, yang jatuh dalam dosa narkoba, saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan harus menjadi gaya hidup kita atau menjadi kesukaan kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, bagian yang keempat, saudara, janjinya bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Janjinya bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, luar biasa. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita sambung di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Saudara, ketentraman ini sangat dicari oleh orang-orang yang hidup saat ini, saudara. Sekali lagi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, saudara ini mengingatkan bahwa di dalam sekitar kita ini ada banyak jerat maut, saudara. Jerat maut yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam jerat maut itu. Oleh sebab itu, orang yang takut akan Tuhan, ya, dia akan terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan tidak henti-hentinya. Ia selalu segar dan menghasilkan buah. Wah, tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak terpengaruh dengan keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada ketentraman dan perlindungan Tuhan dalam hidup anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Sumber kehidupan yang terus melimpah bagi kita, dan Tuhan akan menghindarkan kita dari jerat maut. Saudara, saya membayangkan, saudara, kehidupan kita anak-anak Tuhan ini, di sekitar kita ini banyak ranjau, saudara, ya. Jerat maut kita tidak tahu, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, ada banyak jerat maut. Tetapi saat kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita dijauhkan, kita akan terhindar dari jerat maut. Saya membayangkan seperti saat kita sedang berjalan, saudara, ya, di depan kita, di sekitar kita ini ada banyak jerat maut. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan, maka semuanya akan dijauhkan. Amin, saudara. Saat Mbak Yuni mau jalan menuju ke Mandalika, dari sini tuh jerat maut itu dijauhkan. Amin, saudara. Jerat maut apapun, dalam bentuk apapun, dijauhkan. Bagi kita anak-anak Tuhan, saat kita hidup mengandalkan Tuhan, saat kita hidup takut akan Tuhan. Amin, saudara. Mari, biar kiranya roh takut akan Tuhan itu selalu ada pada kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan kita. Apapun, walaupun ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, melakukan yang dosa, tetapi karena ada roh takut akan Tuhan, dia tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, umat pilihannya. Karena dia mengasihi kita, maka dia tidak melakukan hal yang berdosa. Tetapi justru malah dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang baik selama masih ada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Haleluya.